ujung-ujungnya kok ketipu lagi, itu yang disebut namanya zona merah. Yang dimana apapun yang Anda lakukan itu gagal. Kok bisa gitu? Kenapa bisa gagal? Karena Anda gagal karena ada yang namanya life force particle. Life force particle adalah energi kehidupan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Karin di YouTube channel NLP for Business untuk Indonesia. Nah, kali ini kita mau tanya-tanya nih sama Coach Arif tentang zone of life. Jadi, apakah ada 4 zona dalam kehidupan? Mau tahu penjelasan lebih lanjut? Yuk, simak penjelasan dari Coach Arif. Jadi ada istilah yang namanya zona kehidupan. Ini juga menarik. Nah, ini juga mungkin menjawab Bro Pras ya, lebih dalam. Jadi di zona kehidupan manusia ada dibagi menjadi 3 zona. Nah, 3 zona. Zona yang pertama adalah zona merah. Zona kedua adalah zona kuning. Zona ketiga adalah zona hijau. Sebenarnya ada zona keempat, yaitu zona golden. Zona golden ya. Kita pegang 4 ya. Kita pegang 4. Jadi yang saya jelasin gambarnya 3, tapi ada satu lagi zona di atasnya adalah warna golden. Nah, saya jelasin satu-satu bagian. Zona merah adalah di mana kelihatannya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun tindakan kita, kok kayaknya minus saja, salah aja gitu ya. Ketemu orang ditipu, kita melakukan hal baik, kita dibohongin gitu ya. Terus kemudian kita sering sakit-sakitan, ada aja kejadian gak enak gitu ya. Mau bahkan sampai ya ada orang-orang tertentu yang, karena orang Indonesia kan biasanya banyak yang percaya baik-baik gitu ya. Sudah pergi ke orang pintar, sudah kemudian akhirnya ujung-ujungnya kok ketipu lagi. Itu yang disebut namanya zona merah. Yang dimana apapun yang Anda lakukan itu gagal. Kok bisa gitu? Kenapa bisa gagal? Karena Anda gagal karena ada yang namanya life force particle. Life force particle adalah energi kehidupan. Jadi energi kehidupan dalam tubuh kita ya. Tubuh kita tuh punya life force particle. Nah, kalau life force particle kita nggak beresin, maka orang yang warna merah ini sial terus. Sial terus ya, kehidupannya sial. Ya. Nah, ada yang kedua. Ada zona warna kuning. Zona kuning, zona di mana kadang Anda beruntung, kadang Anda sial. Ya, jadi kadang Anda beruntung, kadang Anda sial. Ini adalah zona kuning. Nah, kalau zona merah tuh orangnya gampang-gampang sakit-sakitan ya. Sakit-sakitan, tukang marah, gampang tersinggung. Kalau zona kuning enggak. Kalau zona kuning pokoknya apa-apa cenderung beruntung gitu ya. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia cenderung ada berhasil tapi ada gagalnya. Ya, zona hijau. Zona hijau di mana zona apapun yang Anda lakukan selalu berhasil. Apapun, misalkan contoh, saya ketemu sama Bro Hendra gitu ya. Saya ketemu Bro Hendra, kita bisnis belum kenal, kok kayaknya hoki aja gitu loh. Gue bisa sembarangan milih orang, gue tunjuk orang, gue bisnis sama dia pasti hoki aja. Nah, itu adalah zona hijau. Zona hijau apapun yang dikerjakan selalu beruntung. Moodnya bagus, orangnya ramah, orangnya menyenangkan, pokoknya enak banget tuh. Nah, itu adalah zona hijau. Jadi ada satu lagi zona emas. Kalau zona emas adalah dia bisa menciptakan keajaiban. Jadi mereka menciptakan keajaiban, dia menciptakan berkat, dia menciptakan berkah. Jadi apapun yang dikerjakan, bahkan misalkan contoh ya, kayak teman saya punya teman itu zona emas. Tapi yang terjadi ini menarik ya teman-teman. Dia orang Bali, di Bali, dia beli tanah aja, salah beli tanah. Dia beli tanah di belakang, dia pikir tanah belakangnya ada jalan. Ternyata tidak ada. Ternyata tanah di belakangnya ini ada tanah depannya. Dia awalnya begini, harga tanahnya adalah 2 miliar. Dia bilang, saya bayar 1 miliar, kalau dalam waktu 3 bulan, tanah tersebut tidak bisa saya bayar 1 miliarnya, uang 1 miliar saya angus. Ini nyalinya gede nih orang. Ya kalau gue itu deg-degan super tinggi tuh. Tapi yang terjadi teman-teman, persis kurang lebih 10 hari belum waktunya terakhir, tanahnya bisa laku 3 miliar. Dan dijual lah itu. Jadi itu yang disebut namanya zona golden. Jadi apapun yang dikerjakan, dia selalu beruntung. Beruntung aja terus ya. Oke, saya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin kesimpulan secara umum adalah hasil yang didapat adalah dalam suatu usaha ada tergantung dari jenis aksi yang betul. Pak Daris benar. Apa kiatnya supaya kita berada di zona hijau dan zona emas? Nanti, pada awal nih bro, nanti gue jelasin. Ya, kita jelasin. Tangan dingin, betul. Tangan emas lah. Kalau orang bilang Midas touch ya. Midas touch, apapun yang dikerjakan itu selalu berhasil. Saya terus terang, awal-awal ketika mendapatin pembelajaran ini saya dapatin kurang lebih sekitar 2014, 2015 saya kaget gitu ya zona ini. Jadi makanya kenapa saya mulai ngecek saya ini di zona mana, dan saya sadar ternyata zona saya
Tadinya awal-awal itu zona saya bukan hijau, zona saya kuning. Makanya kenapa bisnis apapun yang saya lakukan dulu kadang berhasil, kadang enggak. Tapi ketika saya tahu ini, saya zonanya selalu hijau. Kenapa saya mengatakan hijau? Bahkan ya ini bisa dibilang puji Tuhannya, kami salah keputusan, kami salah ngomong saja sama customer iya aja loh. Bahkan kayak tadi pun kami barusan meeting dengan salah satu customer yang terus terang customer ini kelihatannya agak menolak kami awalnya. Tapi lucunya kami dikejar-kejar sekarang mereka. Dan lucunya dikejar-kejarnya bukan cuma hanya 1 batch, kami dikasih 8 batch sekaligus tuh. Nah ini yang menarik gitu. Jadi banyak hal-hal yang kelihatannya nggak mungkin lah dan sebagainya, ada aja terjadi. Makanya jadi kalau zona hijau enak banget gitu loh. Apapun yang Anda kerjakan, ya berhasil aja. Ya, jadi nggak ada effortnya, pokoknya yang penting adalah ya follow up, jalin hubungan, lancar aja. Jadi, tapi kenapa saya menyadari ini? Karena saya ngelihat ada teman saya di perusahaan asuransi, kerjanya dari pagi, subuh loh bisa saya bilang ya, jam 5 udah jalan, itu sampai jam 12 malam, rezekinya tetap aja seret gitu loh. Saya bingung nih salah makan apa ini orang. Ternyata bukan, karena dia di zona mana? Dia di zona merah. Jadi apapun yang terjadi dia lakukan, maka dia nggak berhasil gitu loh. Itu bener-bener banget tuh yang kita lihat. Oke, Abdul Hadi, bagaimana cara mengukur, cara mengetahui? Ada, nanti sabar. Sabar, ini masih di awal. Jawabannya bagaimana mengukur, sebenarnya ada berbagai teknik, tapi di materi ini saya lagi nggak masukkan materinya, tapi karena ada pertanyaan saya kasih aja nggak apa-apa materinya. Silakan yang mau mengukur, silakan Anda net ya, ada 4 kategori. Jadi Anda tahu di mana. Kategori 1, orang yang banyak positif life force particle. Orang ini mudah sekali berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kayak Pak Ansar kalau ngobrol gitu ya, kita ngobrol, ya kayaknya connect aja. Nah itu orang-orang yang level 1 tuh, kategori 1. Berarti hijau, ini hijau ya, ini hijau nih. Orang ini mudah sekali berkomunikasi dengan orang lain. Semua hal yang dikerjakan dapat mudah diselesaikan, seakan-akan lingkungan mendukung dan bekerja untuk dirinya sendiri. Mereka adalah orang yang menjadi penyebab, jadi yang dia meng-create atas semua hal dalam hidupnya. Jadi kita bukan korban, tapi jadi penyebab. Orang ini bersahabat, mudah berkonsentrasi, punya pengetahuan luas, kesadaran tinggi, serta energi tinggi, serta mau belajarnya tinggi dan berani bayar harga. Ini adalah hijau. Ya, ini hijau. Coach, gue banyak belajar tapi nggak bisa terapin. Itu nomor berapa? Ntar kita bahas ya. Orang kedua, orang yang sedikit positif life force particle. Life force particle adalah energi kehidupan, mental block, law of attraction itu berpengaruh dengan life force particle. Ya, orang ini mengalami kesulitan berkomunikasi, jadi ngomong kayaknya nggak pinter gitu ya, salah aja ngomong gitu ya. Mengerjakan sesuatu secara benar, ya kesulitan berkomunikasi dan mengerjakan sesuatu secara benar. Jadi kalau ngerjain apa, salah lagi, ada salah. Ini udah kuning. Lingkungan mendikte dia, dan bukan karakter pemimpin. Jadi salah aja di itu ya, pokoknya hidupnya salah aja. Ya tidur aja kalau perlu salah itu dia, tidurnya salah, duduk aja salah di itu. Ya. Orangnya kadang bekerja keras, sering mengalami stres berat, dan banyak problem dalam hidupnya. Ini saya dulu, di tahun 2014 ini saya. Saya bekerja, 1 tahun itu bukan 300, 1 tahun kan 365 hari. Kan? Saya pernah memberikan training sampai 330 hari. Saya ngitung itu benar-benar 330 hari. 330 hari. Lebih baik duit? Enggak. Sakit iya. Bukan baik duit. Ya. Kalau sekarang ditanya, Coach Arif sekarang gimana? Puji Tuhan per hari ini, Corpora Consulting karyawan kami hampir 20 sekian, nggak sampai 25, 20-an sekian karyawan kami, itu digaji semua, bukan nggak digaji semua. Dan puji Tuhan juga omset kami 4-5 kali lipat daripada saya bekerja keras dulu. Dibandingkan di tahun 2019 yang saya lagi tinggi. Kok bisa Coach? Karena jawabannya cuma 1. Ya ini, kategori 1. Harus saya ubah. Kalau nggak percuma. Kategori 2 tadi ya, sering alami stres, banyak problem dalam hidup, senang fokus pada barang bukan pada orang. Jadi senangnya nyimpen gitu, nyimpen barang, punya barang ini, barang itu, dia senang aja simpen barang. Sangat suka belajar tapi sulit mengaplikasikan. Nah, ini buat teman-teman yang suka rajin belajar tapi tidak tahu bagaimana cara menerapkannya, berarti ada di problem nomor 2. Berarti zona kuning. Sangat suka belajar tapi sulit mengaplikasikannya. Mereka tipe orang akibat dibandingkan sebab. Jadi akibat gue korban gitu ya. Saya korban dari seseorang, korban dari apa. Dan orangnya sering mengalami kecapean dan butuh istirahat karena energinya yang kecil. Jadi orang-orang kayak gini, kalau tidurnya nggak 8-9 jam, nggak bisa hidup dia kayaknya. Ya, kalau Anda nanya sama saya tidurnya berapa jam? Nggak, saya tidur per hari ini karena cuma nanya rata-rata 5-6, rata-rata kayak gitu. Ya, sehat Coach? Sehat. Itu balik lagi, ini gambarannya di sini. Ya, kategori ketiga,
Orang yang berpikir realistis, orang ini mengalami semangat hidupnya datar aja hidupnya. Mempunyai kebiasaan dan belief sistemnya selalu mau sama terus-menerus, dia nggak mau berubah. Kalau orang bilang ini fixed mindset nih. Dan dia melihat hanya selalu dari sudut pandang dirinya, tidak mau terbuka pikirannya, bila berkomunikasi maunya dirinya didengerin. Lu dengerin gua dulu ya. Dengerin gua. Nah kayak gitu tuh orangnya. Gua mau ngomong, dengerin dulu. Kayak gitu. Jadi nggak mau kalah nih modelnya. Jadi mau didengerin. Ya, tidak mau terbuka pikirannya, bila berkomunikasi mau dirinya didengarin, tidak mau terbuka dengan pendapat orang lain. Ini ada di teman saya. Saya punya teman, sampai hari ini, hidupnya kurang bagus. Dia di zona kuning mau ke merah nih. Kenapa? Saya cerita sedikit ya. Saya punya satu sahabat dulu, ini sahabat ya waktu zaman saya dari SMA sampai kuliah, sampai pernah saya masukin dalam sebuah bisnis, pekerjaan dan sebagainya. Orang ini kayaknya sial aja. 2 kali pacaran, ceweknya meninggal, belum sempat married. Lucunya 2 kali meninggal itu, lucunya pas saat dia lagi selingkuh lagi. Astaga, saya bilang tuh. Itu benar-benar gila banget tuh. Berikutnya, gara-gara kejadian selingkuh itu, yang selingkuh itu pernah juga di tengah-tengah di masa antara 1 dengan 2. Dia pernah selingkuh, dia belum married, sampai hari ini belum married. Seumur saya, belum married. Terus dia sempat tinggal di Kalibata. Anda tahu lah, kalau orang-orang Jakarta tahu lah Kalibata tempat apa lah ya, di apartemen Kalibata. Itu sempat terjadi pemukulan, dan lensa matanya copot. Sampai akhirnya matanya itu mengalami kebutaan dan hampir masuk pengadilan, tapi cewek yang mukulin dia dan bersama teman-teman gengnya itu membayari dia. Supaya dia nggak nuntut. Itu bener-bener sampai nggak bisa bawa mobil, bener. Matanya udah nggak bisa begitu ngeliat dengan jelas gitu ya. Bukan hanya itu, bisnisnya dia rugi miliaran. Rugi miliaran. Awalnya saya sempat ngiri. Kenapa saya ngiri? Karena waktu itu dia sempat bawa mobil-mobil mahal gitu ya. Mobil Audi, gitu, mobil Mercy dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi per hari ini? Duitnya nggak ada, nggak punya uang sama sekali. Dan ketika diajak ngomong, maunya dia menang terus. Saya nggak komentar. Jadi kalau dia udah mulai ngomong, saya berusaha ngomongnya dibelokin. Begitu dia belok, saya harus dengerin dia ngomong. Balik lagi dipaksa sama dia. Saya nggak mau dengerin tuh. Dia belok lagi, dia tarik lagi saya untuk dengerin. Nggak, saya nggak mau dengerin. Pusing dengerannya. Kadang-kadang dia ngomongnya terlalu negatif dan sebagainya. Ini adalah orang kuning ke merah ya. Bila mereka belajar, tujuannya agar memperkuat belief yang sudah dimiliki. Maksudnya, dia belajar untuk memperbenarkan diri gitu loh. Kayak contoh, gua ini nggak bisa. Tuh, bener kan? Guru gua ngomong kan, memang nggak bisa. Kayak gitu. Jadi makin kuatin beliefnya dia bahwa dia nggak bisa gitu. Orang tipe ini adalah tipe abuser dan sering menjadi musuh dalam lingkungan. Betul. Ya, suka pokoknya ngajakin ribut orang, pokoknya apa, senang aja kasih. Ini musuh masyarakat lah ya. Ini yang adalah kuning ke merah. Yang keempat, yang terakhir, ini merah total ya. Tidak punya semangat hidup, selalu negatif, ketika berkomunikasi selalu negatif. Hal negatif ini dibicarakan, orang ini susah terima dalam lingkungannya, sering membuat kesalahan dan juga sering bertengkar dengan lingkungannya. Orang ini banyak sekali problem dalam hidup, selalu keletihan serta sering sakit. Kemungkinan hidupnya latar belakangnya kurang bagus. Maka level partikelnya jeleknya minta ampun. Ya, jadi teman-teman saya yakin sudah bisa menebakkan diri Anda adalah bagian yang mana? Sudah tahu dong. Walaupun memang kami punya metode yang bisa ngecek persis Anda di wilayah mana, kami punya metodenya. Bagaimana caranya Bro Anton? Yes, nanti akan dijelaskan. Ya, mudah-mudahan Bro Abdul Hadi udah kejawab ya. Nanti kalau ditanya memang ada metode, ada metodenya. Tapi tidak mungkin sempat kami jelaskan dalam materi kurang lebih 1 jam sekian ya. Kalau mau pindah hijau gimana? Nanti akan dijelasin. Ya, kita masuk dulu makin lebih dalam.